Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Soccer Time bersama saya Valentinus Reza. Ini adalah edisi perdana Soccer Time di tahun 2022 dan tentunya di tahun ini agenda untuk Timnas Indonesia sangat padat. Setidaknya Timnas Indonesia harus melakoni 8 agenda penting. Dan tentunya ini akan menjadi pembahasan kita karena bulan depan sudah dimulai Piala AFF U23. Kita akan membahasnya bersama dengan para pandit yang sudah biasa hadir di Soccer Time. Sudah ada Anton Sanjoyo, Wesley Utagalung, dan juga Roni Pangemanan. Apa kabar Bung Joy, Bung Wesley, baik, Bung Ropan? Sehat semua ya? Ya. Kita langsung mulai head to head berikut ini. Setelah mendampingi Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2020, pelatih Sintayong akan mulai mempersiapkan tim yang akan bermain di Piala AFF U23 yang akan digelar di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022. Dalam turnamen itu, Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Setelah tampil di Piala AFF dan mengakhiri perjalanan sebagai runner-up, Sintayong tak punya banyak waktu lama beristirahat guna mempersiapkan tim Garuda Muda. Dari segi batas usia, pelatih asal Korea Selatan itu diuntungkan oleh keputusannya untuk memanggil banyak pemain muda ke dalam skuad Piala AFF 2020, sehingga Sintayong tidak akan membangun tim dari nol. 사실은 소집컵 때 피파 데이가 아니었기 때문에 구단에서 많이 배려를 해줘서 이번에는 좀 해외 파드는 좀 양보를 하고 우리 인도네시아 리그에서 뛰는 선수들 위주로 하려고 지금 생각하고 있다. 한 지금 5-6명은 들어가려고 생각하고 있다. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berharap Egy Maulana Fikri dan Elgan Bagot bisa kembali bermain di Piala AFF U23 serta berupaya untuk memanggil 5 atau 6 pemain muda yang telah menjalani training camp di Turki beberapa waktu lalu. Iriawan pun mengakui bahwa persiapan untuk menuju gelaran Piala AFF U23 sudah mulai dilakukan lewat rapat daring sambil menunggu staf pelatih Timnas Indonesia selesai karantina. Piala AFF sendiri tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak punya kewajiban untuk melepas pemain ke tim nasional. Hal yang sama juga bakal berlaku untuk Piala AFF U23. Skuad Garuda Muda berstatus sebagai juara bertahan di Piala AFF U23, di mana pada gelaran tahun 2019, Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di babak final. Baik, saya langsung ke Bung Ropan. Bung Ropan, kalau kita lihat ekspektasi dari pecinta sepak bola Indonesia ini kan sangat tinggi. Ya. Ingin melihat Timnas Indonesia bisa meraih trofi juara. Untuk tahun ini agendanya sangat padat. Betul. Bulan depan sudah ada Piala AFF U23. Ya. Kalau kita bicara soal peluang ini, Bung Ropan, peluangnya seperti apa nih, Bung Ropan? Kalau bicara di U23, Piala AFF U23. U23 peluang itu tetap ada ya. Cuma memang beban bagi Sintayong tentunya besar. Kenapa saya bilang besar bagi dia? Ini kita kan sebagai sebagai juara bertahan. Ya. Itu yang paling harus bisa menjadi juara. Tidak boleh runner up. Karena kita sebelum dulu kita sudah bisa mengalahkan Thailand 2-1 final di 2019 di zaman Indra Safri saat itu. Dan ini harus dilakukan lagi, diulangi lagi oleh STY. Ini harga mati, kita harus bisa juara, jangan runner up lagi seperti kemarin di Piala ini. Walaupun kita ini peluangnya ada karena ada 7-8 pemain yang di AFF kemarin bisa dipanggil untuk bisa bermain di U23. Ya, apalagi Thailand, Vietnam dan juga Singapura satu grup ya, Bung Ropan ya. Itu kita paling-paling cuma Malaysia kan. Betul. Myanmar, Laos kita ambil. Kita hanya berhitung dengan Malaysia karena kemarin juga ada beberapa pemain Malaysia yang masih muda juga ketika tampil di Piala AFF. Jadi Malaysia juga agak takut dengan kita. Jadi peluang kita untuk juara terbuka. Baik, Bung Wesley, tentunya peluang juara terbuka. Peluang untuk lolos dari grup sebenarnya sangat terbuka ya, Bung Wesley, kalau kita lihat dari peta grup A, B, dan C. Tapi peluang untuk juara menurut Bung Wesley seperti apa nih? Kalau hitungan juara kita nunggu lagi nanti secara performa di fase grup, mungkin kita akan mengatakan oke, Indonesia akan lolos. Tapi ketemu nanti siapa di fase knockout dan gaya bermain seperti apa lagi yang dimiliki oleh Sintayong. Cuma catatan saya, Bung Reza, adalah apakah tingkat kepuasan kita itu sudah mencapai limitnya bahwa Piala AFF U23 adalah sebuah target yang menjadi puncak prestasi. Maksudnya? Ketika kita masuk ke dalam Piala Piala AFF kemarin, Sintayong kan targetnya adalah juara, dan itu dia sampaikan juga kan, targetnya adalah juara Piala AFF 2020 yang digelar 2021 dan juaranya di 2022. Kita gagal. Tapi lihat, bukan tidak menghargai, saya katakan bukan tidak menghargai perjuangan tim muda kita.
Tapi lihat bagaimana tim ini kemudian seolah-olah final itu sudah cukup, 6 kali final. Saya bukannya mengkritik bahwa pencapaian itu bukan nggak bagus, enggak. Tapi harusnya ini nggak menjadi sebuah kegembiraan kita mencapai final. Kita gembira kalau kita juara. Final udah 5 kali sebelumnya, lah ini 6 kali gagal. Masa kita puas? Lalu ukuran target kepuasan kita apa? Oke, kalau kita gagal di tim senior yang diwakili anak muda, Garuda Muda, kita lampiaskan di tim U23. Kita udah pernah juara. Indra Safri juara AFF 19, juara AFF 23. Jangan di situ tingkat kepuasannya. Oke, harus lebih dari situ ya, levelnya begitu ya, harus menaikkan levelnya begitu, Bung Wesley menurut Anda. Kalau Bung Joy sendiri, bagaimana tanggapannya Bung Joy? Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk kita bisa menjuarai Piala AFF U23? Waktunya tinggal sebulan lagi. Ya, malah sebetulnya kalau saya berpikir ya, untuk sepak bola tuh kita harus berhentilah berpikir dalam tanda kutip berpikir menjadi juara. Karena kita tidak pernah membangun fondasi juara itu dengan baik. Sehingga kemudian kalaupun ada juara, katakanlah kemarin kita bisa juara di U19, kemarin bisa juga juara di U23 ketika dipegang juga oleh Indra Safri. Dan itu kemudian menjadi seolah-olah menjadi puncak seperti kata Wesley. Jadi setelah di puncak itu persoalan di federasi dan pembinaan sepak bola itu seolah-olah berhenti, Reza. Ini yang paling saya khawatirkan dalam fase kita sekarang. Syukur-syukur kita bisa juara di level senior karena itu akan mendongkrak semua prestasi kita di ranking FIFA dan macam-macam. Tapi kalau kita juara kemudian kita sudah sangat euforia, juara di 19 jadinya apa? Juara di U23 jadinya apa? Karena sebetulnya yang diukur oleh FIFA itu yang senior ya. Dan kalau kita bicara timnas itu ya senior. Kalau Indonesia U23, Indonesia U19 itu masih dalam tahap penggodokan, pembinaan. Jadi jangan mengharapkan juara lah. Sudahlah kita berhenti mengharapkan juara. Kalau kita mengharapkan juara, kita kejar dulu level Asia Tenggara. Kita belum pernah juara lagi. AFF kita nggak pernah juara. SEA Games tidak pernah juara. Di level klub tidak pernah juara. Jadi kita kejar dulu di level Asia Tenggara saja. Baru lalu kita mencari level yang lebih tinggi, kita bisa nggak masuk second layer elite Asia? Kalau itu bisa, dalam berapa tahun kita jadi juara itu hanya di ujungnya saja, tapi proses pembinaannya, proses perjalanannya ke sana jauh lebih penting daripada kita bicara. Kita bisa nggak juara di level 23 ya? Bisa nggak level 19 kita juara? Menurut saya itu tidak penting. Yang penting bagaimana sebetulnya kita nanti masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi. Kita bisa juara AFF dulu lah. Kemudian juara di level Asia Tenggara lagi di SEA Games. Karena masih ada SEA Games di depan. Itu dulu. Karena itu membangun kepercayaan diri. Kita pernah juara 19, kita pernah juara 23. Tidak jadi apa-apa di level senior. Benar nggak? Kita nggak pernah juara lagi setelah itu. Jadi please berhenti kita berpikir kita akan juara di 23, di 19. Kita harus juara di level yang lebih senior. Yang lebih senior, Bung Wesley ya. Pastinya setuju itu ya, Bung Wesley. Ya, itu kan proses tadi. Tim Indonesia U19, Indonesia 23 adalah proses menjadi jenjang ke tim senior. Kalau saya, Bung Reza, targetnya kalau mau, misalkan di pengurusan sekarang, periode saya, periode membangun, periode membajak sawah, periode menanam bibit, menjaga itu. Tidak pernah ada yang mau itu, Wesley. Itu yang nggak dimiliki oleh kedewasaan kita. Semua mau memetik sampai mau menanam langsung memetik hari itu. Coba kalau misalnya gini, target kita lolos ke Piala Asia 2027. Kita Piala Asia cuma 4 kali dari 17 pergelaran. Itu pun hanya di fase grup. Terakhir kita main di Piala Asia ketika kita tuan rumah di 2007. Waktu itu sebenarnya Peter Witt yang disiapkan ya, diambil alih oleh Ivan Kolev sebagai pelatih, dan penampilan kita diikuti lagi dengan AFF 2010. Ada euforia, tapi selesai di euforia dan kemudian bermasalah lagi sepak bola kita dengan dualisme. Mulai lagi dari awal. Nah, bagi saya target adalah senior. Junior ini Indonesia 19, Indonesia 23 itu adalah proses menuju ke situ. Jadi jangan dibebankan juara ke anak-anak, adik-adik kelas kita. Kasihan sekali kalau adik-adik kita mengambil beban tim senior. Mereka lah yang menjadi tumpuan harapan juara U19, U23. Kasihan sekali beban pemain muda kita. Yang diincar itu adalah senior. Mereka adalah membangun, mempersiapkan
proses menjadi senior. Oke, misalkan 19 juara, U23 juara, mereka ini akan membantu Indonesia senior juara. Saya mau tanya, ketika Indra Safri membentuk juara AFF U19, siapa yang tersisa di Piala AFF kemarin? Cuman satu, Evan Dimas. Kan berarti tidak ada berkelanjutan kan? Memang ada pemain keluar, pemain masuk, tidak semuanya pemain yang U19 akan terus bertahan sampai senior, no. Tapi kalau cuma satu yang bertahan, ada masalah berarti kan dalam program jangka panjang. Baik, tentunya PR Timnas adalah mencari striker yang tajam sesuai dengan kata pelatih Sintayong. Itu bisa menjadi kunci permainan Timnas Indonesia untuk bisa tampil lebih baik lagi di turnamen berikutnya. Kami masih akan kembali dengan pembahasan tersebut sesaat lagi di Soccer Time.